Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mem. Oke, gimana kabarnya hari ini? Ya, insya Allah, Mem. Sehat, Mem. Oke. Jadi kita untuk ekonomi itu kan ada dua ya. Jadi ekonomi satu, akuntansi satu. Nah, agar kalian semua dapat materinya, maka kita akan selang-seling gitu. Hari ini kita akan bahas tentang dasar akuntansinya. Karena saya lihat juga di soal banyak tentang akuntansi, tapi tidak bisa saya langsung ke soalnya karena kalian belum ada dasar sama sekali. Jadi ini kita akan belajar tahap demi tahap untuk sampai ke nanti soal yang paling banyak sering muncul di akuntansinya. Oke, kita mulai aja ya. Ini saya share dulu. Oke, kita mulai ya. Jadi kita akan bahas tentang Oke, kita akan bahas tentang persamaan dasar akuntansi. Yang pertama ini kita akan mengerti pengertian dari akuntansi itu sendiri. Ya, jadi akuntansi itu sebuah seni ya, seni dari pencatatan, pengklasifikasian, analisis dan lain sebagainya ya, yang merupakan penilaian ya dari sebuah perusahaan, dan di sini dia untuk mengetahui informasi dari keuangan ya dalam sebuah usaha. Jadi di sini dapat diketahui nantinya mulai dari awal transaksi sampai dengan laporan keuangannya itu akan diketahui dari pembukuan ataupun pembuatan dari akuntansi tersebut. Ya, jadi akuntansi itu merupakan proses dari pengidentifikasian sebuah transaksi, kemudian pengukuran dan pelaporan informasi akuntansinya. Nah, kemudian kita lihat dari klasifikasi akun rekeningnya. Ya, jadi dalam akuntansi itu banyak jenis akun ataupun rekeningnya. Ya, jadi di dalam akuntansi itu yang akun besarnya itu ada harta, kemudian ataupun disebut dengan aset atau disebut dengan aktiva, itu sama. Kemudian ada hutang atau liabilities, kemudian ada modal atau ekuitas, pendapatan, dan beban. Jadi ada 5 kategori akun besar dalam sebuah akuntansi. Nah, dan itu masih di akuntansi dagang. Tapi kalau jasa. Jadi kalau dagang nanti akan ada tambahan dari akun pembelian dan penjualan. Ya, jadi di sini kita akan bahas dulu dari dasarnya agar nanti kalian bisa melanjutkan ke jurnalnya. Jadi jurnal itu ada nanti jurnal umum, jurnal penyesuaian, jurnal penutup, dan jurnal pembalik. Ya, kalau jenis kolomnya sama, tetapi nanti cara penjurnalannya yang sedikit berbeda. Oke, kita lihat yang pertama. Jadi dalam sebuah akun itu ada disebut dengan akun real. Jadi di sini akun real itu akun yang nyata dan tetap dalam pembuatan laporan keuangan. Dan akun real itu ada 3, yaitu harta, hutang, dan modal. Atau aset, liabilities, dan ekuitas. Itu sama saja. Nah, jadi kalau aset harta, akun harta itu banyak jenisnya. Yang pertama itu yang paling harta lancar. Jadi kalau harta lancar itu ada kas, kemudian piutang, surat berharga, perlengkapan, asuransi dibayar di muka, sewa dibayar di muka, dan lain-lain. Nah, kemudian ada harta tetap ataupun bisa juga dikatakan fixed asset ya. Jadi di sini kalau harta tetap itu seperti harta yang memang yang kamu miliki itu bisa digunakan dalam jangka waktu panjang.
ya, dan dia tidak habis pakai penggunaannya. Nah, itu misalkan tanah, kemudian bangunan, mesin, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada investasi jangka panjang. Nah, investasi jangka panjang itu seperti saham dan obligasi. Baru ada aktiva tidak berwujud, itu seperti goodwill, hak paten, ya, hak cipta, dan lain sebagainya. Jadi di sini pembagian harta itu ada dari 4 golongan. Nah, kemudian ada hutang ataupun akun nominal ya. Jadi di sini dari akun nominal atau laba rugi. Biasanya ini menyangkut pendapatan dan beban. Jadi semua pemasukan dalam perusahaan itu dikatakan pendapatan. Nah, semua pengeluaran yang ada di perusahaan itu disebut dengan beban ya ataupun biaya. Jadi biasanya di sini ada pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha. Jadi kalau pendapatan usaha itu adalah pendapatan yang dihasilkan dari usaha tersebut. Tapi kalau dia pendapatan di luar usaha itu dari instansi lain. Contoh misalkan kamu punya tabungan, maka kamu mendapatkan bunga. Jadi ada pendapatan bunga. Nah, kemudian kalau dari beban itu juga beban usaha dan di luar usaha. Nah, jadi misalkan kalau misalkan beban bunga, beban usaha itu memang biaya yang harus kamu keluarkan untuk operasi dari usaha kamu. Jadi misalkan beban gaji, sewa, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau beban di luar usaha, itu berarti yang berhubungan dengan instansi lain. Jadi misalkan kamu punya kredit di bank, maka kamu wajib membayar bunganya. Nah, seperti itu dia, disebut dengan beban dan pendapatan. Oke, kita lihat dari konsep persamaannya. Jadi kalau konsep persamaan dasar akuntansi, ini yang harus kalian pahami bahwasanya dari sinilah awal mulanya nanti untuk sampai ke siklus lainnya. Karena siklus akuntansi itu panjang. Jadi dari konsep pertama inilah kalian paham baru bisa kita ke selanjutnya. Nah, kita lihat dari konsep persamaan dasar akuntansi. Jadi konsep persamaan dasar akuntansi itu yang pertama aktiva sama dengan pasiva. Ya. Jadi di sini aktiva ini sama dengan hutang ataupun modal ya. Jadi di sini harus benar-benar jumlahnya sama ya. Atau disebut dengan harta sama dengan utang tambah modal. Nah, kalau misalkan ada pendapatan dan beban, maka di sini akan mengurangi atau menambah harta ataupun pasifanya. Jadi aktiva sama dengan pasifa ini sama dengan harta sama dengan hutang tambah modal. Jadi jumlah di antara ketiga ini ya, kalau misalkan hartanya 500.000, maka hutang ditambah dengan modalnya itu juga harus 500.000. Itu konsep dasarnya. Jadi harus seimbang atau dikatakan dengan balance. Nah, jadi dalam pencatatan di persamaan dasar akuntansi, yang pertama itu adanya investasi awal, berarti pada saat penyetoran modal. Ketika kamu menyetor modal, maka yang mempengaruhi adalah harta kamu bertambah dan modal kamu juga pasti bertambah. Contohnya misalkan Tuan A mendirikan usaha jasa servis dengan menyetorkan modal sebesar 500 juta ya sebagai uang tunai dan mobil sebesar 300 juta rupiah. Nah, berarti di sini yang harus kalian analisis adalah hartanya bertambah berapa, modalnya bertambah berapa. Nah, misalkan kalau misalnya tadi dalam bentuk uang tunai 500 juta, berarti yang dipengaruhi adalah harta bertambah dalam bentuk kas. Kasnya bertambah sebesar 500 juta. Kemudian tadi kendaraan juga bertambah sebesar 300 juta. Itu dalam bentuk asetnya ataupun hartanya. Berarti untuk modalnya bertambah berapa? Cahya? Ada Cahya?
Atau Teguh Amir ya? Siapa aja di sini yang ada? Oke. Khairul, Tengku, Khairul. Iya, ini Teguh Amir kan? Apa siapa namanya? Mem, bisa diulangi lagi pertanyaan, Mem? Agak putus-putus, Mem. Oke, kita akan ulangi ya. Jadi ini kan harus paham dulu, kalau nggak kita nggak bisa nanti untuk ini membahas soalnya. Misalkan kan si A membuka usaha jasa, kemudian dia menyetorkan modal berupa uang tunai 500 juta dan kendaraan 300 juta sebagai modal usaha. Nah, berarti di sini kas kamu dalam uang tunai itu disebut dengan kas. Kas itu bertambah sebesar 500 juta rupiah dan kendaraan 300 juta rupiah. Itu merupakan aset ataupun aktivanya. Jadi aktiva itu bertambah atas kas 500 juta dan kendaraan tadi 300 juta. Kemudian modal bertambah berapa jadinya? Modalnya, Mem, sama, Mem, kayak aset, Mem. Berapa? Sama-sama bertambah, Mem. Iya. Jadi totalnya 800, Mem, kalau gitu, Mem. Iya, jadi seperti itu. Dia harus seimbang. Jadi hartanya bertambah walaupun dia dalam bentuk dua jenis akun, modalnya tetap satu akun, yaitu modal bertambah sebesar 800 juta. Sampai sini bisa dipahami ya? Nanti kita akan masuk ke soalnya. Mem, kalau misalnya kejadiannya itu modalnya bertambah tapi hartanya tetap, Mem, itu bisa terjadi nggak, Mem? Enggak. Ketika modal bertambah, maka harta pasti bertambah. Karena kan tadi saya katakan jumlah harta ataupun aktivanya, hartanya itu harus sama dengan pasifanya. Jadi tidak bisa enggak. Itu akan selalu sinkron. Kalau dia misalnya terjadi kesalahan tidak seimbang, berarti ada kesalahan pencatatan. Jadi analisisnya harus kuat. Di sini kamu tidak perlu menghafal tapi analisis. Oke? Nah, kemudian pembelian aset secara tunai. Berarti di sini pembelian harta secara tunai, maka bisa jadi harta bertambah atau harta berkurang. Gitu. Contoh misalkan dibeli peralatan sejumlah 300.000 rupiah. Berarti di sini kan peralatan harta kan? Peralatan harta itu bertambah sebesar 300.000 rupiah. Yang berkurang apa? Harta juga dalam bentuk kas. Seperti itu di analisisnya. Jadi ya tetap saja jumlahnya pasti sama. Tidak bisa tidak. Oke? Bisa dipahami? Oke, Mem. Bisa, Mem. Jadi akun-akun yang transaksi yang terjadi yang mempengaruhi pencatatan. Yang ketiga itu ada pembelian aset secara kredit. Berarti di sini asetnya bertambah, maka otomatis hutang pasti bertambah. Penerimaan pendapatan tunai atau kredit, di sini asetnya bertambah, maka kalau dalam persamaan akuntansi, pendapatan dan beban itu masuk mengurangi harta ataupun modal. Tapi kalau nanti dalam penjurnalan, dia akan berdiri sendiri. Paham ya? Nah, kemudian ada pembayaran biaya atau beban. Ini pasti mengurangi aset ataupun ekuitasnya atau modalnya. Kemudian pengambilan uang pribadi. Pengambilan uang dari perusahaan untuk keperluan pribadi atau disebut dengan prive. Ini juga akan mengurangi harta ya dan mengurangi modal. Kemudian pembayaran ataupun pelunasan utang. Di sini juga harta kamu berkurang dalam bentuk kasnya, utang kamu pasti juga berkurang. Jadi nanti di sini harus kamu pahami mana yang sifatnya menambah, mana yang sifatnya mengurangi. Karena dari sinilah nanti dasar kamu untuk bisa menjurnal dengan mengklasifikasikan debit ataupun kreditnya. Oke, kita lihat dari analisa bukti dari transaksinya. Jadi kita di sini akan membahas tentang debit dan kredit. Jadi di sini ada dua yang kalian bisa dapatkan, yaitu konsep dasarnya, menambah atau berkurangnya, kemudian menentukan apakah posisinya debit ataupun kredit. Nah, jadi kita lihat dari, nah ini dia. Inilah yang harus kalian hafal dan harus kalian pahami. Karena apa? Disinilah kunci dari akuntansi. Ya. Nah, yang pertama, kalaupun dia harta, jika mengalami penambahan, maka dia akan di sebelah debit. Tetapi
Jika dia mengalami pengurangan, maka dia akan diletakkan di posisi kredit. Begitu juga dengan hutang. Hutang jika dia mengalami pengurangan, dia akan mengalami debit, dan dia jika mengalami penambahan, dia di kredit. Nah, sedangkan saldo normal ini akan berlaku di buku besar. Bukan bukunya yang besar ya nak, tapi jenis nama perkiraannya. Jadi ada yang namanya setelah kamu jurnal itu akan diposting buku besar, pemindahan ke buku besar. Jadi misalkan 10 akun, maka 10 buku besar. Dia akan berdiri sendiri-sendiri sesuai dengan akunnya. Nah, kemudian jika modal ini bertambah dia di sebelah kredit, jika berkurang sebelah debit. Saldo normal mengikuti yang bertambah. Ya, pendapatan jika bertambah kredit, berkurang debit, dan saldo normalnya kredit. Dan beban jika bertambah debit, berkurang kredit, dan saldo normalnya debit. Nah, jadi disinilah yang harus kalian pahami. Bertambah berkurangnya terlebih dahulu. Kalau ini kalian tidak hafal, kalian akan kesulitan dalam menjurnal. Ya, karena nanti akan lebih sulit lagi ketika menemukan penyesuaian, itu lebih sulit. Jadi di sini dulu kalian pahami untuk penjurnalan umum. Ini juga sering terjadi, saya lihat soal-soal yang ada. Oke, kita akan lihat dari bentuk konsep dasar akuntansi. Jadi seperti inilah bentuk kolomnya. Jadi ketika harta, maka harta ini khusus semua harta. Berarti di sini apabila dia penambahan, angkanya akan seperti ini. Tapi jika ada kata pengurangan, maka dia cukup ditandai dengan tanda kurung. Itu menandakan bahwasanya mengalami pengurangan. Nah, kemudian untuk pasifanya utang ditambah modal. Nah, di kolom keterangan inilah ada penjelasan apa jenis transaksinya. Dan dia jumlahnya wajib sama. Contoh kita lihat, ketika kas mengalami penambahan investasi awal, kemudian ada pengurangan beban sewa, maka di sini jumlahnya sama atau tidak. Kita lihat dari jumlahnya. 10 juta dikurangi 60.000, maka 9.940. Kemudian ada lagi pembelian penyetoran investasi dari 500.000, jumlahnya ada 500.000. Kalau 500.000 hartanya ditambah kasnya berapa jumlahnya? 10.440.000, Mem. Sama nggak dengan modalnya? Sama aja, Mem. Nah, itu dia konsep dasarnya. Ketika kalian sudah bisa menentukannya, maka ini pasti otomatis itu jumlahnya akan sama. Tidak akan pernah bisa tidak. Kalaupun ada yang tidak, berarti kamu yang salah mencatat. Itu kuncinya. Sampai sini bisa kalian pahami? Bisa, Mem. Oke, kita bisa lanjut ke soal. Lanjut, Oke, Mem. kita akan analisis ini soal satu persatu. Nah, ini ada soalnya. Aji membuka usaha antar jemput anak sekolah. Untuk itu, ia memulai usahanya dengan menyerahkan mobil minibusnya senilai 60 juta. Sebagai modal dan meminjam uang di bank Sentosa sebesar 10 juta untuk menambah dana usahanya. Pengaruh transaksi tersebut terhadap persamaan akuntansi adalah, jadi di sini masih ditanya apakah dia mengalami penambahan dan pengurangan. Oke, kita akan analisis satu persatu. Katanya di sini dia menyerahkan mobil minibusnya. Berarti di sini yang kira-kira yang bertambah apanya, Nak? Kasnya, Mem. Kas. Kas dengan modalnya, Mem. Kas. Lihat, yang diserahkannya adalah mobil. Berarti kendaraan. Kendaraan itu juga merupakan harta. Kalau kas, dia yang berhubungan dengan semua uang tunai. Paham? Jadi harta nggak sama dengan kas, ya, Mem? Kas harta itu banyak. Ada kas, ada piutang, ada kendaraan, ada peralatan, banyak. Ya, jadi nanti kamu bisa lihat nanti di modul yang saya berikan, itu ada semuanya. Dan tadi ada di PPT juga saya kirimkan bagian-bagian dari harta. Oke? Oke, Mem, baik, Mem. Nah, jadi di sini dia kan menyerahkan mobil. Kamu boleh catat dulu apa yang bertambah di sini. Berarti kendaraan kamu bertambah tidak?
Dalam Bertambah, bentuk mem. harta. Berarti harta kamu dalam bentuk kendaraan Bertambah bertambah sejumlah 60 juta. oke, 60 juta. Kemudian eh, dia juga meminjam uang dari bank. Nah, di sini berarti dia ada meminjam uang sebesar 10 juta. Ketika itu kamu apa ini yang bertambah? Utang, mem. Utang, oke, utang bertambah 10 juta. juta. Terus apa lagi yang bertambah? Kamu kan terima uang dari bank. Hmm. Berarti apa yang Berarti bertambah? modal juga ikut bertambah, mem. Oke, modal bertambah sejumlah. Jadi totalin aja, mem. 60 juta tambah 10 juta, jadi 70 juta, mem. Ya, tunggu. Ini makanya analisis lagi. Kamu kan minjem uang. Kamu dapat uangnya enggak? Dapat, mem. Itu harta kamu bertambah atau tidak? Harta bertambah, mem. Dalam bentuk? Dalam bentuk utang. Dalam bentuk ya uang yang masuk ke harta. Ya, dalam bentuk apa? Tadi segala sesuatu yang berbentuk uang tunai disebut Kas, mem. iya. Kas, mem. Jadi kasmu bertambah sejumlah apa? 10 juta. Peralatan kamu berjumlah 60 kendaraan juta. kamu bertambah sebesar 60 juta, mem. 60 juta. Terus utang kamu juga bertambah kan? Iya, mem. 10 10 juta. Nah, dari modal kamu bertambah berapa? 60 juta, mem, dari kendaraan doang. Iya. Jadi intinya kan kas tambah kendaraan sama dengan 70 juta. Utang tambah modal sama dengan 70 juta. Jadi jawabannya mana? D, mem. Mem. Iya. Jadi di sini ketika kamu menyetorkan mobil, kemudian kamu pinjam uang lagi untuk penambahan dana usaha kamu, berarti berpengaruh terhadap harta kamu, hutang kamu, dan modal kamu. Sampai sini bisa dipahami? Jadi jawabannya adalah E. Jadi nanti kamu bisa lihat dari psikologi ya, untuk lebih rincian perkiraannya ya. Oke, jadi ini jawabannya. Nah, kita sekarang analisis untuk ke jurnal umum. Tadi analisis mekanisme perkiraannya yaitu debit dan kreditnya. Nah, ketika kasmu bertambah, ini di sebelah mana? Yo. Tadi kalau harta bertambah di sebelah mana, Nak? Debit, mem. Nih. Debit. Ketika hartamu bertambah, maka ada di sebelah mana? Debit, mem. Debit. Berarti kasmu bertambah sejumlah 10 juta di sebelah debit. Oke, kolomkan dulu debit. Kemudian, tadi kendaraan kamu, itu juga termasuk dari harta. Berarti di sini harta kamu bertambah atau berkurang? Bertambah, mem. Debit, mem. Oke, debit. Berarti kas debit, kendaraan debit. Utang kalau bertambah? Kredit. Kredit. Utang kredit, mem. Modalmu bertambah? Modal kredit, mem. Kredit. Nah, itulah jadinya dasar kamu untuk menjurnal. Berarti jurnal umumnya adalah kas debit sejumlah 10 juta rupiah. Ya, kalau dalam misalnya yang ditanya adalah buatlah jurnal umumnya, maka jurnal umumnya seperti ini. Setiap perkiraan yang dikredit akan menjorok ke dalam. Inilah yang disebut dengan jurnal. Sama kan jumlahnya? Sama? Sama, mem. Nah, sampai sini bisa dipahami? Satu soal lagi, mem. Tadi kan kalau yang ditanya adalah persamaan dasarnya akuntansinya apa? Inilah dia. Oke? Benar? Benar, mem. Karena kalau dia ditanya hanya persamaan dasar akuntansi, dia cukup tanda bertambah atau berkurang. Tetapi apabila pertanyaan tadi diubah dalam bentuk
buatlah jurnal umum dari transaksi tersebut, maka inilah dia. Kas kamu tadi kan harta, kas itu bertambah di sebelah debit. Kemudian kendaraan bertambah di sebelah debit. Utang dan modal itu bertambah di sebelah kredit. Nah, dalam penjurnalan, setiap menjurnal untuk akun yang dikredit ini agak menjorok ke dalam. Sedangkan kalau dia yang di debit, dia lebih di pinggir. Dan selalu ditulis di awal. Sehingga jumlah debit dan jumlah kredit ini wajib sama. Sama halnya seperti konsep dasar akuntansinya tadi. Jadi kalau dalam bentuk jurnal umum seperti ini, kalau persamaannya seperti ini. Sampai sini bisa dipahami? Bisa mem, bisa. Satu orang yang bisa, yang lain? Insya Allah bisa, Mem. Nah, paham ya? Udah bisa dipahami ya? Oke, kita akan lihat soal yang kedua. Nah, coba kita akan analisis. Silakan kamu boleh sediakan pulpen untuk coret-coretannya. Transaksi yang terjadi di perusahaan jasa 15 Mei 2019 dibeli mesin sebesar 10 juta secara tunai. Kemudian 17 Mei diterima bunga bank 125.000. 20 Mei diselesaikan pekerjaan servis mobil 7 juta dan akan dibayar minggu depan. Nah, kita lihat analisis yang pertama. Dibeli mesin sebesar 10 juta secara tunai. Ini yang ditanya adalah debit dan kredit. Ya, berarti kamu analisis dulu dia bertambah atau berkurang. Nah, dibeli mesin, berarti di sini mesin itu merupakan harta tetap. Harta tetapnya bertambah atau berkurang? Mesinnya. Bertambah, Mem. Oke, mesin bertambah. Kalau mesin bertambah itu kan tadi golongan harta. Berarti harta itu bertambah di sebelah mana? Debit, Mem. Debit, Debit. mem. Hah? Debit. Debit, mem. Debit. Oke, berarti mesin di debit. Kemudian kan dia belinya tunai. Berarti kan uang kamu berkurang. Berarti harta juga berkurang dalam bentuk kas. Kasnya kalau berkurang di sebelah mana? Kredit, mem. Oke, berarti dapat poinnya. Mesin debit 10 juta, kas kredit 10 juta. Kita lihat untuk pilihan yang kedua, soal yang keduanya. Diterima bunga bank sebesar 125. Berarti kalau diterima bunga bank, ini kan merupakan pendapatan. Karena kita menerima uang. Paham ya? Nah, kalau pendapatan tadi, pendapatan bunga itu bertambah di sebelah mana? Debit, mem. Kredit. Pendapatan bunga jika bertambah itu di sebelah kredit. Dan kasnya bertambah di sebelah Debit. debit. Jadi kas bertambah 125 juta debit, pendapatan bunga kredit bertambah sebesar 125.000. Udah dapat? Nah, kemudian kita lihat tanggal 20 Mei. Diselesaikan pekerjaan servis mobil 7 juta akan dibayar minggu depan. Berarti di sini pendapatannya belum diterima, tapi sudah ada. Ya. Berarti harta kamu yang muncul adalah piutang. Ingat ya, ketika orang punya hutang sama kamu itu disebut dengan piutang. Maka piutang usaha debit sebesar 7 juta dan pendapatan jasa bertambah sebesar 7 juta. Oke, di sebelah kredit. Akan kita analisis, nah. Yang A, benar atau salah? Hah? Yang A, mesinnya yang dikredit, kasnya yang didebit. Benar atau salah? Salah, kan? Salah lah, mem. Ya, kenapa? Bukan harta, mem. Terbalik. Harta satu debit, mem. Seharusnya kan mesin yang didebit, kasnya yang didebit. Berarti Kredit. salah. Yang tanggal 17 Mei, kas debit, pendapatan bunga kredit. Benar atau salah? Benar, Em. Benar.
Oke, kita lihat yang C. Salahnya di mana? Beban bunga dan kasnya salah karena kamu tidak membayar, kamu menerima. Paham? Yang C salahnya adalah kamu di sini nyatatnya beban bunga. Karena dia kalau beban bunga kita yang membayar, bukan menerima. Berarti salah. Yang D, salahnya adalah kas kamu bertambah, debit, padahal kamu belum menerima uang. Berarti salah. Yang E, ya jelas salah, karena piutang. Ini piutang ini terjadi, ini kalau dia kas debit, piutang usahanya kredit, ini pencatatan ketika uangnya ini dibayar. Maka ini berkurang. 7 juta kas kamu yang bertambah 7 juta. Jadi jawabannya adalah B. Sampai sini bisa dipahami? Insya Allah bisa, Mem. Insya Allah bisa. Susah, nak? Lumayan, Mem. Lumayan. Nama-namanya ini loh, Mem, antara kas dengan modal balik-balik. Iya, memang susah. Makanya dipahami dulu. Itu nanti modul yang saya kasih silakan dipelajari. Ya. Karena ini akun harus kamu hafal semua nanti. Banyak. Oke, jadi jawabannya adalah B. Ini ada nanti perinciannya. Kamu boleh lihat di analisisnya. Ya. Jadi analisis dan setiap transaksinya ada. Oke. Nah, kita lihat soal nomor 3 terakhir. Oke, silakan dianalisis. Waktu kita sudah mau habis. Tanggal 18 Juli diselesaikan pekerjaan servis mobil senilai 2 juta, diterima tunai 1.500.000, sisanya diterima kemudian. Dari transaksi di atas, mekanisme pencatatan debit dan kreditnya. Nah, katanya di sini penyelesaian pekerjaan, berarti kita akan memperoleh pendapatan jasa atau pendapatan usaha. Jadi pendapatan jasa tadi kalau bertambah di sebelah mana? Pendapatan jasa jika bertambah di sebelah mana? Pendapatan jasa itu harta kan, Mem? Berarti Oh, dia iya. di dalam Enggak lah, penjabatan lah. Kredit, Mem. Kredit, Mem. Oke, berarti pendapatan bertambah di sebelah kredit. Catat dulu ya. Kemudian yang diterima tunai baru 1.500.000. Berarti apa yang bertambah? Kas, Mem. Iya, kas kamu Kas. bertambah sebesar 1.500.000. Kalau dia bertambah, kas itu harta. Di sebelah mana? Debit, Mem. Debit. Oke, kemudian sisanya diterima kemudian. Ketika orang punya hutang sama kamu, apa disebut? piutang usaha, Piutang, Mem. Mem. Piutang. Piutang itu termasuk harta? Iya. Masuk. Iya. Kalau harta bertambah di sebelah mana? Debit, Mem. Debit. Berarti kas debit 1.500.000, piutang usaha debit 500, dan pendapatan jasa kredit 2 juta. Silakan cari pilihannya. Mem. 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 Oke, berarti udah paham ya? Insya Allah, Mem. Ya Allah, Mem. Iya. Jadi nanti kamu boleh cari-cari soal yang seperti ini untuk melatih kemampuan kamu agar lebih lancar. Karena nanti minggu depan kita akan masuk ke jurnal penyesuaian dan laporan keuangannya. Jadi akan lebih sulit lagi kalau kamu ini tidak kuasai. Ya. Oke, itu saja untuk hari ini. Ini PR kamu, boleh nanti dilihat di psikologi ya. Coba-coba untuk pengerjaannya ya. Oke, itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mem.